Sobat Teknokrat, selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Sains Data bersama saya Heni Sulistiani di channel Kuliah Teknokrat. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang ilmu data dalam data besar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu fondasi penting dalam sains data, yaitu metodologi data science. Dalam praktiknya, data science bukan hanya tentang membuat model machine learning atau melakukan visualisasi data, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalankan tahapan-tahapan sistematis, mulai dari memahami masalah, mengumpulkan data, mengolah data, membangun model, hingga mengevaluasi dan mengimplementasikan solusi. Untuk itulah diperlukan metodologi, agar proses data science berjalan secara terstruktur, terukur, dan menghasilkan solusi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada video ini, kita akan membahas konsep metodologi data science, tahapan-tahapan utamanya, serta contoh penerapannya dalam penyelesaian masalah nyata. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan konsep dan pentingnya metodologi data science. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan-tahapan utama dalam metodologi data science. Yang ketiga, menganalisis alur kerja data science menggunakan framework metodologi yang umum digunakan. Apa yang dimaksud dengan metodologi data science? Metodologi data science adalah serangkaian tahapan sistematis yang digunakan untuk mengelola proses pengumpulan, pemrosesan, analisis, pemodelan, dan implementasi solusi berbasis data. Metodologi ini penting karena proyek data science sering melibatkan yang pertama data dalam jumlah besar, yang kedua data yang kompleks dan beragam. Yang ketiga, tujuan bisnis atau penelitian yang spesifik. Dan yang keempat, iterasi berulang untuk memperoleh model terbaik. Tanpa metodologi yang jelas, proses data science dapat menjadi tidak terarah. Metodologi ini membantu kita untuk beberapa hal, antara lain mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas analisis, mempermudah kolaborasi tim, dan memastikan solusi yang dapat dibangun sesuai kebutuhan. Dalam praktik industri, beberapa metodologi yang umum digunakan antara lain ada CRISP-DM, ada KDD Process, ada OCMN Framework, dan ada IBM Data Science Methodology. Pada video ini, kita fokus pada metodologi yang paling populer, yaitu CRISP-DM. Sebelum membahas setiap langkah secara rinci, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu CRISP-DM. CRISP-DM merupakan singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Metodologi ini dikembangkan pada akhir 1990-an sebagai standar lintas industri untuk proyek data mining dan hingga saat ini masih menjadi salah satu metodologi yang paling populer dalam data science. Karena metodologi ini bersifat sistematis dan terstruktur, fleksibel untuk berbagai domain seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, maupun industri. Tidak bergantung pada tools atau algoritma tertentu. Dan mendukung proses iteratif, artinya setiap tahapan dapat diulang bila diperlukan. Yang menarik, CRISP-DM bukan proses linear satu arah. Meskipun terdiri dari 6 tahapan prosesnya terbentuk secara siklus. Artinya, setelah evaluasi model, kita bisa kembali ke tahap data preparation atau bahkan ke business understanding jika ditemukan kebutuhan baru. Inilah yang membuat CRISP-DM realistis digunakan pada proyek data science nyata. Secara umum, CRISP-DM memiliki 6 tahapan utama. Yang pertama, business understanding. Yang kedua, data understanding. Yang ketiga, data preparation. Yang keempat, modeling. Yang kelima, evaluation. Dan yang keenam adalah deployment. Alur ini memiliki dari memahami masalah,
bukan langsung membuat model. Ini sangat penting karena dalam data science, solusi yang baik selalu dimulai dari problem yang dipahami dengan baik. Sekarang kita bahas satu persatu tahapan tersebut. Tahapan pertama yaitu business understanding. Sebelum data dikumpulkan dan model dibangun, setiap proyek data science selalu dimulai dengan pemahaman terhadap masalah yang ingin diselesaikan. Inilah esensi dari tahap business understanding. Pada tahap ini, fokus utama bukan teknologi, bukan algoritma, dan bukan coding, tetapi memahami konteks masalah, kebutuhan stakeholder, tujuan proyek, serta indikator keberhasilan. Tanpa tahapan ini, analisis beresiko menghasilkan model yang secara teknis baik tetapi tidak relevan dengan kebutuhan nyata. Fokus utama pada tahapan ini adalah memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti menentukan tujuan bisnis, apa masalah utama yang ingin diselesaikan. Contohnya, menurunkan angka pelanggan yang berhenti berlangganan sebesar 10%. Yang kedua, menilai situasi. Mendata sumber daya yang ada kendala, resiko, dan perbandingan biaya manfaat. Yang ketiga, menentukan tujuan data science. Menerjemahkan tujuan bisnis ke bahasa teknis. Contohnya, membangun model klasifikasi untuk memprediksi probabilitas churn pelanggan. Yang keempat, membangun rencana proyek. Menentukan instrumen dan juga langkah-langkah detail. Sebagai contoh, jika sebuah e-commerce ingin memprediksi pelanggan yang berpotensi churn, maka objektifnya adalah mengurangi kehilangan pelanggan. Output pada tahapan ini biasanya problem definition, project objective, dan success kriteria. Tanpa pemahaman bisnis yang baik, model yang akurat sekalipun bisa tidak relevan. Tahapan yang kedua yaitu data understanding. Setelah masalah dipahami dengan baik, langkah berikutnya adalah mengenali data yang tersedia. Pada tahap ini, kita mulai beralih dari domain masalah ke domain data. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan, apakah data yang kita miliki cukup untuk menjawab masalah yang sudah didefinisikan. Tahap ini penting karena kualitas pemahaman terhadap data akan menentukan kualitas analisis berikutnya. Pada tahapan ini, kita mulai memahami data yang tersedia. Aktivitas utamanya antara lain mengumpulkan dataset. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber data seperti database, API, atau file CSV. Eksplorasi data awal dapat menggunakan visualisasi data untuk mencari pola tersembunyi atau korelasi antar variabel. Aktivitas selanjutnya yaitu mengecek apakah ada data yang kosong atau missing value, salah input, atau data yang tidak masuk akal. Dan aktivitas yang terakhir adalah menemukan outlier. Biasanya proses ini dilakukan yang dinamakan dengan exploratory data analysis atau IDA. Contohnya, kita ingin menganalisis tentang distribusi data pelanggan, frekuensi transaksi, dan korelasi antar variabel. Tools yang umum digunakan antara lain ada Python Pandas, Jupyter Notebook, ada SQL, dan ada Power BI. Tahapan yang ketiga yaitu ada data preparation. Setelah memahami struktur dan karakteristik data, data belum tentu langsung siap digunakan untuk modeling. Seringkali data mentah masih mengandung missing value, duplikasi, inkonsistensi, atau format yang belum sesuai. Karena itu diperlukan tahap persiapan data agar dataset siap menjadi input yang berkualitas untuk model. Ini sering menjadi tahap yang paling banyak memakan waktu. Aktivitas dalam data preparation meliputi ada seleksi data,
ini dapat berupa memilih tabel atau kolom mana yang relevan dan membuang yang tidak berguna. Ada cleaning data atau pembersihan data. Aktivitasnya berupa menangani data yang hilang, ini bisa diisi atau dihapus dan juga memperbaiki error. Aktivitas selanjutnya ada transformasi data, encoding kategori, feature engineering, yaitu membuat variabel baru dari data yang ada. Contohnya, mengubah tanggal lahir menjadi variabel umur. Aktivitas selanjutnya ada normalisasi dan ada split data menjadi data training dan data testing. Sering dikatakan bahwa 80% waktu data scientist dihabiskan untuk menyiapkan data, karena kualitas model sangat dipengaruhi dengan kualitas data. Tahapan yang keempat yaitu modeling. Jika data sudah bersih dan siap, maka kita memasuki tahap inti analitik yaitu membangun model. Pada tahapan ini, data science mulai bertransformasi dari proses persiapan menuju proses menghasilkan prediksi, klasifikasi, atau pola. Pemilihan algoritma pada tahapan ini tergantung pada tujuan analisis dan karakteristik data. Pada tahapan ini kita mulai membangun model. Contoh algoritma yang bisa digunakan seperti untuk klasifikasi ada algoritma decision tree, random forest, support vector machine, dan masih banyak lainnya. Untuk regresi, ada linear regression, ridge regression, dan lainnya. Untuk clustering, ada K-means, ada KNN, ada hierarchical clustering, dan lain sebagainya. Biasanya dilakukan eksperimen beberapa model untuk mencari performa terbaik. Tahapan kelima yaitu evaluasi. Model yang berhasil dibangun belum otomatis menjadi solusi yang baik. Model harus diuji dan dievaluasi baik dari sisi performa teknis maupun kesesuaian dengan tujuan bisnis. Disinilah tahapan evaluasi berperan untuk memastikan model benar-benar layak digunakan. Setelah model dibangun, kita evaluasi. Apakah model menjawab tujuan bisnis? Metode evaluasi misalnya untuk klasifikasi ada akurasi, precision, recall, F1 score. Untuk regresi ada MAE, ada RMSE, dan juga ada R-square. Selain matrik teknis, evaluasi bisnis juga penting. Misalnya, model akurat 95%, tetapi sulit diimplementasikan, maka perlu dipertimbangkan ulang. Tahap keenam yaitu tahap deployment. Tahap deployment adalah fase ketika hasil analisis tidak lagi berhenti di laboratorium atau di notebook eksperimen, tetapi mulai diterapkan dalam sistem nyata. Pada tahap ini, model diubah menjadi solusi operasional yang dapat digunakan organisasi untuk mendukung keputusan. Tahap terakhir adalah implementasi. Model yang sudah siap dapat di-deploy menjadi dashboard analitik, API machine learning, sistem rekomendasi, dan prediksi real time. Contohnya, model prediksi churn diintegrasikan ke CRM agar tim marketing dapat melakukan intervensi, deployment bukan akhir tetapi awal monitoring model. Karena model dapat mengalami ada data drift, konsep drift, dan penurunan performa. Nah, kita sudah menempuh perjalanan dari memahami masalah bisnis sampai akhirnya merilis model ke dunia nyata. Sebelum kita akhiri sesi ini, ada satu hal penting yang harus kalian ingat. Metodologi data science atau yang kita pelajari sebagai KRIPS DM bukanlah sekedar aturan kaku yang harus kalian hafal untuk ujian. Anggaplah ini sebagai kompas. Ada 3 poin utama yang harus kita ingat. Poin pertama, fokus pada masalah. Pertama, ingatlah bahwa data science dimulai dari sebuah pertanyaan, bukan dari baris kode. Tanpa pemahaman bisnis yang kuat, secanggih apapun algoritma yang kalian buat, ia tidak akan memiliki nilai. Poin kedua, hargai proses kotor. Jangan membenci tahapan pembersihan data.
Memang melelahkan, tapi disitulah kunci kualitasnya. Ingat, data yang bersih adalah separuh dari kemenangan. Poin ketiga, jangan takut kembali. Proses ini berbentuk lingkaran, bukan garis lurus. Jika hasil evaluasi kalian buruk, jangan berkecil hati. Itu tandanya kalian punya kesempatan untuk kembali memperbaiki data dan membuat model yang jauh lebih cerdas. Jadi intinya, menjadi seorang data scientist bukan hanya soal menjadi orang yang pintar di ruangan, tetapi menjadi orang yang paling terstruktur dalam memecahkan masalah. Gunakan metodologi ini sebagai peta kalian, ubah data mentah yang berantakan menjadi cerita yang bermakna, dan jadikan prediksi kalian sebagai solusi bagi banyak orang. Jangan lupa untuk membaca referensi tambahan, berdiskusi di forum kelas, dan tetap semangat dalam menjelajahi dunia data. Saya Heni Sulistiani, terima kasih sudah menyimak video ini. Tetaplah penasaran, teruslah bereksperimen dengan data, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Like, komen, dan subscribe channel Kuliah Teknokrat ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam Sang Juara.